اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائنا وعافيته على وشفعنا ونور الأبصار وضيائنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائنا وعافيته على وشفعنا ونور الأبصار وضيائنا وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بهذه الفاتحة يا الله بالله سالم الأمة بما أقرأت والنعمة ومن هذه ومنهما بهذه الفاتحة يا الله Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabi wa sallim tasliman mazida. Yang berbahagia ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Muhajirin yang pada petang hari ini berkenan untuk datang menghadiri acara ta'lim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat kegiatan kita ini sebagai amal soleh, amal ibadah, dan kemudian tentu saja pasti Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari yang kita perkirakan. Salam serta salam semoga juga tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga saja tercurah kepada kita sekalian selaku pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menteladani sikap dan perilaku beliau serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan atau sumber hukum dari segala macam aktivitas kehidupan kita. Di antara aktivitas kehidupan kita yang tidak pernah luput, artinya setiap insan itu mesti mengalami apa? Sakit. Ya. Sakit adalah merupakan apa? Cara Allah, ya, untuk tazkir kepada kita sebagai bentuk ujian. Tidak ada manusia yang tidak pernah sakit, ya. Nabi Muhammad SAW orang yang paling bertakwa, beriman, baik hati, dia bisa menjaga kesehatan, bersih diri, berselingkungan, selalu sedekah. Allah uji dia dengan sakit, ya. Semua insan itu tandanya manusia. Kalau kita sakit itu tandanya manusia, ya. Kalau tidak pernah sakit mungkin malaikat. Hanya ada di surga kehidupan yang abadi, yang tidak pernah sakit. Kalau di dunia mesti ada. Ibu coba bayangkan, ketika anak ibu sakit, cucu ibu sakit, atau suami sakit, ya. Orang tua sakit, adik kita sakit. Kita selaku orang tua, ya,
Dan anak tergolek di rumah sakit misalnya, nggak tega bu, nggak tega. Bahkan si ibu tuh rela kalau sekiranya Allah bisa menggantikan saya, ya, kata ibunya nih, yang sakit daripada anaknya tuh. Sampai begitu bu rela. Tidur nggak nyenyak, makan tak enak, ya. Tapi itu semua cara Allah untuk menguji kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ragam ujian. Karena salah satu tujuan diciptakannya manusia, ya, di samping untuk beribadah, juga untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 155. Al-Baqarah ayat 155. Surat 2 ayat 125. Ya. 155. Ya. Al-Baqarah surat 2 ayat 155. Di awal-awal tuh ya. 155 Al-Baqarah. Temu semua? Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya Bu. Dengan menyebutkan Allah dan kami pasti akan memintamu dengan sedikit kepadahan, kewaspadaan, kurangan harta, kekurangan sampai tua dan buah-buahan, dan sampaikanlah hal tersebut kepada orang-orang yang sabar. Ya, Allah ceritakan tentang berbagai macam bentuk ujian. Salah satu bentuk ujiannya adalah wanaksim minal anfus. Situ wawnya waw atof ya. Jadi waw itu ada dua, waw qasam, waw sumpah, dan waw atof, waktu waw sambung. Kalau misalnya wal fajri wasyamsi, wawnya waw qasam, waw sumpah, mesti katanya huruf kasrah jar gitu ya. Mesti wasyamsi ya. Wal qari'ati gitu ya. Wal fajri gitu ya. Itu namanya waw huruf wawnya itu waw qasam, waw sumpah, demi matahari, demi bulan, demi fajar gitu. Tapi kalau waw di sini waw atof, waw sambung ya. Jadi wanaksim itu dan berkurang minal amwal daripada harta wal anfus. Anfus itu maksudnya jiwa, maknanya kesehatan ya. Jadi kesehatannya berkurang, artinya apa? Sakit ya. Orang apa biasa normal itu sehat ya, tapi kalau berkurang ya sakit gitu ya. Bentuknya macam-macam sakit. Nah jadi Allah itu punya instrumen untuk menguji hambanya, salah satunya dengan sakit. Siapa di antara mereka yang bisa diuji dan tahan diuji dan tidak tahan diuji? Pada ujung ayatnya, orang yang tahan diuji disebut sebagai orang yang sabar, sehingga diberi kabar gembira itu Bu. Orang yang sabar dengan ujian tadi, sakit tadi, akan diberikan kabar gembira ya. Apa kabar gembiranya? Pada berikutnya Allah sebutkan lagi ya tentang apa? Mereka itu orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
ulaikumul muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang kalau diuji dengan rasa sakit lalu dia sabar, maka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat. Artinya apa? Dia orang-orang yang selamat sekalipun dalam keadaan sakit. Nah, dulu ya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, sangat terkenal. Dia salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya. Lu sakit ya bu, sakit datang ke Rasul nengok. Rasul datang menengok sahabatnya tuh yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Nabi yang dakwanya sampai ke negeri kita, sampai ke Nusantara nih bu. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Cina, India, Nusantara ini semua beliau. Bahkan ada katanya makamnya tuh di Cina tuh, ya, kuburannya. Padahal kuburannya ada di Madinah. Tapi orang-orang Cina itu menganggap makam tempat dia diam tuh dijadikan makam. Kalau ibu pergi haji, di sana di Mekah tuh di sebelah Ka'bah itu namanya makam Nabi Ibrahim. Ya, Bu ya. Makam Nabi Ibrahim itu bukan kuburan, tapi tempat dia membangun Ka'bah, alas kaki. Ya kan ada tapak kakinya tuh ya. Nabi Ibrahim kan ukurannya besar tuh. Disebut makam. Oleh karena itu di Cina pun ada makam. Sebagian orang memang menganggap itu kuburan katanya ya, belakangan. Tapi dulu sebenarnya makam itu tempat apa tinggal Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah hadis ini diceritakan oleh beliau. Nabi datang kepada beliau dalam keadaan sakit. Lalu kemudian sakit apa dia bilang? Saya ada demam-demam begitu. Ya. Lalu Rasul berkata, ya, Allahumma ashfika Sa'dan. Allahumma ashfika Sa'dan. Allahumma ashfika Sa'dan 3 kali. Ya. Doa nih Bu, ya. Doa. Allahumma ashfika Sa'dan. Sa'dan itu nama orang. Jadi kalau kita ingin mendoakan orang tuh, boleh Sa'dan itu diganti dengan fulan, fulanan, ya, fulanah. Apa misalnya, ya nama orang lah, ya. Allahumma ashfika, ashfiki kalau perempuan, Allahumma ashfika kalau laki-laki, fulanan, fulan, ashfiki fulanah, ya. Namanya siapa? Nama Dewi, ya, nama Susi, terserah. Allahumma ashfika Joni. Allahumma ashfika, ashfiki Susi. Paham ya? Lah, orang-orang Arab ya, mempersingkat doa ini, kan tadi Allahumma, ya Allah kan? Yashfika. Doa disingkat jadi Syafaqallahu. Suka dengar gak? Ya. Syafaqallahu kalau laki-laki. Tapi ini orang kedua Bu ya. Syafaq kalau orang kedua. Misalnya ibu mengucapkan kepada saya sakit, keberatan. Syafaqallahu. Ya, orang kedua. Kalau saya kepada ibu perempuan, syafaqillahu. Orang kedua kan ya. Kalau orang ketiga, anak ibu misalnya. Anak ibu perempuan, syafa'ha-lahu. Orang ketiga kan. Saya ngomong kepada ibu cerita, saat anak saya yang perempuan lagi sakit, lalu saya ngomong, saya doakan, syafa'allahu. Ya, orang ketiga kan. Siapa Bu ya? Kalau orang ketiga laki-laki, syafa'ullahu. Ibu cerita kepada saya, Ustaz, suami saya sedang sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah. Maka saya akan ngomong syafa'ullahu. Ya, saya bedakan orang ketiga. Sebetulnya ini apa? Dhamir dalam bahasa Arab disebut dhamir ya. Kata ganti orang.
domir. Ya, ha, hu, ya, ka, ki itu domir, maf'ul. Lah biasanya suka ditambah tuh. Itu artinya kan semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Kalau dua orang, ya. Kalau orang ketiga, semoga Allah menyembuhkan penyakit dia, laki-laki, dia perempuan, ya begitu dia. Tambah lagi, syifaan ajilan. Dia sekali gitu dah. Syafaqallahu syifaan ajilan. Ajal itu ajilan itu cepat maksudnya ya. Syifa itu sembuh. Ya Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang segera. Ya. Syifaan ajilan. Boleh nggak? Boleh. Karena ada hadis. Hadisnya tadi yang saat itu ya. Yang tadi dibacakan saya itu hadis yang mendasari kata syafaqallah, syafaqillah, syafallah, syafullah. Ibu datang misalnya ke rumah sakit. Dan salah satu adab kita menengok orang yang sakit, ya. Adabnya Ibu. Kenapa kita mesti nengok? Karena Rasul nyuruh, Bu. Rasul nyuruh kita nengok orang sakit. Ya. Kata Rasulullah ada dua hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Sauban. Satu lagi diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Saya baca yang dari Sauban dulu. Kata Rasulullah SAW, innal muslima ada akhahul muslima, ya, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Sesungguhnya orang Islam yang nengokin orang sakit saudaranya yang muslim, kita muslim ya. Orang kafir boleh nggak? Boleh, tapi tidak berlaku di sini ya. Orang Islam nengokin orang Islam yang sakit, maka bagi yang nengok itu Allah kucurkan tiada henti-hentinya apa buah-buahan yang dari surga tuh, ya. Buah-buahan yang dari surga. Loh kok saya nggak terima? Ya, kita nggak terima, tapi sebetulnya Allah siapkan di sana. Paham ya? Orang yang nengokin orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan kita tahu dia memang sakit beneran, ya. Sakit beneran yang memang perlu ditengok. Beda dengan orang sakit yang jalan-jalan. Ada nggak? Katanya sakit, kok jalan-jalan? Kok itu traveling, piknik segala macam, berarti nggak sakit dong ya. Nah, itu tidak perlu ditengok. Coba kita boleh, kalau ketemu kita boleh nanya, gimana kabarnya, kesehatannya, udah mendingan ya? Alhamdulillah. Ya. Boleh kita doakan syafaqallah, boleh. Syafaqallah. Mendoakan orang itu sebetulnya mendoakan diri kita, Bu. Kalau menyebut orang sakit itu syafaqillah, syafa'allah, syafahullah, sebenarnya juga mendoakan pada kita. Paham ya? Dan saya cerita, segala macam kebaikan bumi ini bulat, Bu. Kalau kita ngomong di sini, maka ucapan kita akan berjalan ke timur terus sana, dia dibalik lagi, ya, karena bumi ini kan bulat ya, balik lagi ke kita. Jadi kalau kita mengucapkan doa kepada orang-orang sakit itu, pada dasarnya kembali kepada kita, double. Yang didoakan juga dikabulkan, kita pun juga dikabulkan juga. Kalau kita kan sehat, ya setidaknya kita dijaga kesehatannya, ya. Oleh karena itu orang yang sering mengungkit orang sakit, mohon maaf, jarang kedengaran sakit. Nah, gitu ya. Ini salah satu rahasia di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kalau orang jarang nengokin orang sakit, itu nengokin nih, kita ada tetangga sakit, males lah gitu. Tiba-tiba dia sakit, gitu kan ya. Tiba-tiba dia operasi, begitulah, ya. Lah orang yang nengokin sakit itu, yang pertama ada adab ini. Jadikan nengok itu sebagai ibadah, ya.
Kenapa? Karena Rasul nyuruh. Kan tadi ada hadis tuh ya, yang cerita tentang dapat buah bangku. Kalau kita nengokin, ini merupakan perintah Nabi Muhammad SAW yang akan Allah berikan kebaikan. Baikkan Bu, kalau kita nengok orang sakit, kata Sayyidina Ali ya dalam hadis lain, ma min muslimin ya'udul muslima wadwatan ya, shalla alaihi sab'una alfa malakin ya, hatta yumsi ya. Orang Islam yang nengokin orang yang sakit ya, siapa saja tuh, tidak disebutkan muslim atau tidaknya ya, nengokin orang sakit pada pagi hari, datang ke rumah sakit jam 10 itu ya, jam besok ke rumahnya, maka ada 70.000 malaikat ya, mendoakan orang yang nengokin sakit itu, bersolawat kepada orang yang sakit, orang yang nengok ya. Jadi 70.000 malaikat ya, bersolawat kepada orang yang nengok orang yang sakit. Coba 70.000, gak sedikit. Kita yang mendampingi kita cuma berdua, Raqib dan Atid. Tapi pada waktu kita nengok orang sakit, ada 70.000 malaikat mendoakan kita, bersolawat kepada kita. Apa solawatnya malaikat itu? Kata para ulama, kata Rasulullah, Allahumma arhamhu ya, waghfir lahu. Semoga Allah merahmati orang yang nengok. Semoga Allah memberikan ampunan kepada orang yang nengok. Paham ya? Gitu. Saking besarnya ganjaran Allah berikan kepada orang yang nengok orang yang sakit. Nanti pulang dari sini, ibu chat dari kita siapa yang sakit? Tanya di WA ditulis, bu siapa yang merasa sakit? Kenapa kasar disuruh nengok sama Pak Ustadz? Gak apa-apa juga, lapor semua kan saya sakit. Gitu. Yang pertama Bu ya. Yang kedua, adab orang yang nengok. Kita panjang Bu pembahasan. Adalah berniat baik. Paham ya? Tadi mengikuti sunnah. Yang kedua, niat untuk berbuat baik. Jangan ada niatan berbuat jahat. Artinya apa? Nengokin orang sakit ini dengan apa? Dengan penampilan yang menyenangkan tentu saja, ya. Dan jangan membuat susah orang yang ditengokin, ya. Kita niat baik kan ya, niat baik, ya. Ada kalau orang nengokin orang sakit dia mulai utang, Bu. Ada gitu ya? Ada lagi utang, dia lagi sakit, lagi apa meriang itu, datang tambah sakit, ya. Jadi niat berbuat baik, ya, dengan penampilan yang bagus, ya, yang sopan, assalamualaikum, tuh, ya, baiklah niat, adab tunjukkan kita sebagai orang yang baik. Yang ketiga adalah untuk mendoakannya, ya, datang itu mendoakan, tuh. Dengan kalimat yang tadi boleh. Yang ibu sering apa di pengajian Pak Misbah itu misalnya apa? Allahumma Rabbana, itu hadis riwayat Siti Aisyah. Caranya gimana menggunakan hadis itu? Pegang bagian yang sakitnya, ya. Kalau tangannya sakit, tangannya. Kalau tapi biasanya kening, ya. Pegang kening jidatnya tuh ya. Panas nih ya. Nah gitu. Pegang kening pakai tangan kanan kita, pakai tangan kiri. Ya. Misalnya ibu temennya sakit, di rumah sakit atau di rumah, pegang tangannya, ya. Boleh baca Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa washfi wa anta syafi, ya, la syifa'u ila yugadu saqama, ya. Boleh pakai itu, baca itu. Atau tadi syafakallah, syafakillah, boleh pegang tangannya. Itu ya. Tambah lagi kalau misalnya la ba'san tahurun insya Allah. Itu maksudnya, seperti itu bukan doa, Bu. Tapi
itu memberikan apa? Nasihat agar dia tidak bimbang, tidak ragu. La ba'san tahuru insyaallah. Maksudnya apa? Tenang aja, ya. Gak usah khawatir dengan sakitmu itu. Karena itu akan bisa mensucikanmu. Nah, gitu ya. Akan membebaskanmu dari segala macam kekeliruan. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, itu bagian daripada doa, ujungnya aja. Boleh, boleh. Jadi, gak akan kita mendoakan itu. Doakan dia. Karena Rasul juga mendoakan. Banyak sekali teks doa itu, Bu ya. Ada ini begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfik min kulli dan usdik min syarik kulli ainin wa hasadin. Wallahu yashfik bismillahirrahmanirrahim. Salah satu itu. Ada satu lagi. Bismillahi as'alukallahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau itu selama ini cuma hafal satu, boleh tambah minimal 5. Ya. Dulu ada namanya Sufyan bin Uyainah, ya, Sufyan bin Uyainah. Dia luka, Bu, luka, ya luka berat kali itu ya, mungkin naik motor jatuh, naik onta jatuh gitu, besar badannya dia, demam, datang kepada Rasulullah SAW, ya. Apa yang Allah lakukan? Allah masukkan telunjuknya ke dalam mulutnya, ludahnya tuh ya, ambil ludahnya, tempelkan di tanah, pasir tuh, ya, balurkan di lukanya itu, Bu. Dulu orang tua saya, Bu, kalau saya kena besot, pakai jempol, lak-lakan ya, di langit-langit atas nih ya, ya. Ini di kampung, Bu ya, kampung saya. Tempel di luka tuh, sembuh, Bu, di lalahnya tuh. Belum ada obat merah, Bu, belum ada betadin. Zaman saya betadin belum ada, Bu ya, si kecil. Ya, ya obatnya pakai ini aja, langit-langit ini, ke jempol ini, ya, tempel di tanah, ya, tempel di luka besar itu, ya, sembuh, Bu. Ternyata ada hadis, ya. Kata Rasul ucapannya tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim turbatu arbina, ya, biriqaqi ba'dina wa yushfa fihi saqamina biizni rabbina. Hadis sahih, Bu. Itu janti, Bu, ya. Nggak hafal ya? Hafal. Nanti buka di YouTube aja, ya. Bisa masukkan ke YouTube. Apa? Bismillahi turbatu ardina biriqaqi ba'dina wa yushfa bihi saqamina biizni rabbina. Ya, tempelkan jempolnya atau telunjuknya ke lak-lak sini, ambil tanah sedikit, ya, tempel ke luka, ya. Insya Allah dengan izin Allah, ya. Hadis tadi ceritanya campuran tanah dan air liur, ya, ludah, tanah dan ludah dicampur dengan izin Allah, maka sembuh, ya. Ini udah berapa? Udah banyak doanya, Bu ya. Tinggal praktek. Lah anak kita dulu waktu kecil kan kalau sakit panas itu apa? Pakai bawang, poprok bawang, ya. Sekarang dikompres. Kadang-kadang nggak sembuh. Istri saya kalau panas beriang saya kompres, Bu. Pakai uang ratusan ditampilin di bidan. Sembuh. Diajak pergi nggak mau, ya demam, bilang wah merinding. Saya kompres. Kompres pakai uang cepean. Sembuh. Minggu depan sakit begitu lagi, dikompres lagi. Gitu, Bu ya. Beberapa 3, Bu ya, jadi mendoakan, Bu ya. Doakan, Bu.
Ada satu lagi, ada 6 lah atau 7 doa sakit itu ya Bu ya. Saya baru berapa? 5 ya. Ada satu lagi. Allahumma ashfika fulanan. Nah, tadi udah ya. Satu lagi, as'alukallahal azim Rabbul Arsyil Azim. Itu tapi itu sudah ya. Ya 5 lah. 2 lagi lupa. Banyak gitu aja kalau ibu praktekkan ya. Mohon maaf. Itu bisa jadi apa nih? Kalau suka ngobatin apa namanya Bu? Para haji. Benar Bu. Modal 5 doa tadi tuh ya. Ibu duduk dengan manis di rumah, orang datang tuh. Iya. Ya. Bu, ini anak saya sakit loh. Betul Bu. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Ya, Al-Isra surat 17 Bu ya. Ayat berapa? 17 ayat 82 kalau nggak salah ya. Ya 82. Surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Jadi kalau bukan praktek jadi dokter itu ya boleh nggak apa-apa. Itu kan namanya juga keahlian Bu ya. Surat Al-Isra surat 17 82. Ya. Kamu semua surat 17 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Baca artinya Bu. Dan kamu turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat dari Allah yang beriman. Sedangkan bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran itu hanya akan menambah. Ya, kalau ibu percaya ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran, maka Quran ini jadi obat Bu. Obat, penawar. Bukankah Rasul mengajarkan kepada kita dengan ruqyah Fatihah? Ya, itu obat. Misalnya nih, maaf ada perempuan histeris tuh ya. Ibu bacakan Fatihah, selesai. Ya. Baca ayat kursi tambah lagi. Baca Falak bin Nas, gampar aja bacanya itu. Taplok, pak gitu ya, 3 kali lah kiri kanan, sadar dia. Gitu ya. Tapi baca doa itu dulu ya. Baca Falak bin Nas, Fatihah, ya. Ayat kursi, gampar sama ibu. Pak gitu ya. Keluar kamu. Pergi kamu kan gitu ya. Musir setan tuh. Insya Allah. Gitu ya. Ibu praktekkan boleh. Ya boleh. Kalau ketemu di jalan tuh anak histeris, sini. Ibu baca tuh kan. Pak gitu. Pergi dia gitu. Enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi mendoakan Bu ya, penting Bu ya, doa mustajabah doa. Kemudian yang kelima ya adab. 5 atau 4? 5 ya. Kalau kita nengokin orang sakit ya, berikan dia nasihat ya atau tuntunan ya. Apa diantaranya? Usahakan dia itu kasih nasihat yang membesarkan hati. Yakinkan bahwa setiap orang itu pernah mengalami sakit. Yakinkan bahwa penyakit model begini ini ada 1 juta orang menderita penyakit yang sama dan mereka sembuh semua. Paham Bu? Ya. Jangan ditakuti kemarin tetangga si sakit gini meninggal. Soak dia kan, jangan. Kaget dia kan. Yakinkan bahwa penyakit begini banyak dan pasti sembuh gitu. Ya. Kan kata Rasulullah,
kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, semua penyakit apa ya? Ya. Termasuk penyakit penyempitan pembuluh dompet. Ada obatnya. Halo, cari kerja gitu ya. Jadi yakinkan kepada orang sakit itu beri dia berbesar hati, ya. Tanamkan kesabaran kepada dirinya. Sabar. Karena kalau engkau sabar, maka Allah akan memberikan 2 ganjaran. 1 ganjaran dihapusnya dosa karena sakitmu itu. Yang kedua, pahala kesabarannya. Apa pahala kesabaran itu? Di ujung kesabaran itu ada berita gembira. Ya. Di ujung kesabaran akan ada berita gembira. Nanti membaca surat, saya lupa ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan Allah berikan ganjaran tanpa hisab. Ya. Tanpa hisab. Orang antri di padang mahsyar itu. Ya. Antri. Dia enak saja berlenggang, tidak dihisab tuh. Ya. Nyebrang siratal mustaqim. Sementara yang dihisab. Ya. Siapa? Mereka yang bersabar atas dasar ujian atau musibah tadi. Suhaib bin Sinan, seorang sahabat Nabi, ya, dia meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, Rasul berkata, "Ajaba li amril mu'minin, ya, inna amrohu kulluhu khairan." Sungguh mengagumkan sifat-sifat karakter orang beriman itu. Orang beriman itu karakternya mengagumkan, Bu. Dan ini hanya dialami oleh orang beriman saja, Bu. Orang tidak beriman nggak bisa, Bu. Apa kata Rasulullah? In asobatu saro syakaro fakana khairullah. Kalau orang beriman itu mendapatkan kenikmatan, ya, kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, dia selalu bersyukur, dan itu baik bagi dirinya. Ya. Wa in asobatu dharra sabaro fakana khairullah. Dan orang beriman itu dapat musibah, dapat ujian, ya, dia senantiasa sabar. Dan itu juga sangat baik bagi dirinya. Ini ciri orang beriman. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang beriman, sabar dan syukur. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian dia bersabar. Itu, Bu, ya. Kemudian yang ke-6, ya, adab kita menengok orang sakit itu. Apa? Memberikan tuntunan kalau yang sakit ini tidak bisa beribadah, tidak ngerti cara beribadah. Paham, ya? Atau tidak bisa beribadah. Berapa banyak sahabat kita yang belum ngerti cara tayamum. Ketika sakit kita boleh tayamum. Jangan sekelas kita, itu ada pejabat tinggi tuh yang viral gitu kan. Gak bisa tayamumnya salah, viral lagi kan. Lihat ya kan. Nah, berapa banyak coba. Itu orang tua udah pergi haji berapa kali dah kan. Diviralkan, disorting, disenter sengaja mau pencitraan, salah lagi tayamumnya kan itu. Celaka kan. Lah, banyak yang belum mengerti tayamum. Nah, oleh karena itu kalau datang boleh ibu tanya, masih suka sholat nggak, gitu ya. Sambil bercanda aja, kalau hubungannya dekat kan nggak masalah kan. Karena penting untuk kita memberikan nasihat. Kita nih itu kan ingin menyelamatkan dia, ya. Misalnya pas datang waktu sholat, bentar lagi sholat nggak nih? Kalau udah cuek aja, berarti nggak sholat kan? Ajarin kalau kita. Gimana kalau nanti dua ini kita sholat bareng-bareng, ya? Usahakan sakit, ya nggak apa-apa, ya. Dia sakit. Waduh, gimana hari kebelakangnya jauh? Ajarin tayamum. Paham ya? Ajarin tayamum. Itu orang lagi sakit, diajarin tayamum. Wah, hebat, Bu. Ajarin sholat. Orang beriman ya, dia mesti senang, Bu. Merasa diselamatkan. Lah, bukan yang didoakan, tapi diselamatkan dunia dan akhirat.
Aduh, terima kasih banyak Pak Ustadz telah ngingetin saya. Ya. Selama ini saya lupa, saya merasa sakit tuh nggak perlu sholat. Coba bayangin. Padahal sholat itu kan nggak boleh, Bu. Dia baca Quran, zikir, pegang tasbih, tapi sholat enggak. Coba. Itu banyak di rumah sakit. Ya. Makanya kalau di masjid, rumah sakit muslim kan suka ada ustadz yang datang pagi-pagi tuh ya. Ngasih ceramah, jangan lupa sholat. Gitu kan. Atau kalau misalnya di rumah sakit non-muslim kan ada apa tuh? Pendeta ustadz nyoronan gitu ya. Sama dia itu ngajarin supaya kebaktian kan dia. Sama begitu. Kita yang datang sebagai seorang sahabat punya ikatan emosional, ajarin dia, tuntun. Nih, caranya begini. Ya. Mohon maaf misalnya ada ibu yang laki-laki, ya, kakak yang laki-laki, atau temen. Lo kalau nengokin orang laki-laki boleh nggak? Boleh. Perempuan nengok laki-laki ajnabi boleh. Dulu si Aisyah pernah nengokin Bilal sedang sakit kena demam berdarah. Nengokin. Dan Rasul tidak melarang. Ya. Jadi kalau perempuan orang sakit boleh. Hadisnya soal. Begitu juga laki-laki nengok orang perempuan boleh. Nabi Muhammad pernah nengokin Ummul A'la. Pernah nengokin Ummul Musayyab. Ya. Karena waktu itu kena demam, Ummul Musayyab itu tengokin Rasulullah SAW. Lalu kata Musayyab, apa? Kalau kita brengsek di penyakit, kamu nggak Bu ya? Rasul dengar itu Bu. Artinya mengumpat kepada penyakit. Rasulullah, ya Musayyab, nggak boleh begitu. Ya. Jangan kamu ulang lagi ucapan mengumpat pada penyakitmu itu. Kan saking keselnya. Kita saja kadang-kadang suka apa nggak sadar, aduh nih, pada tiga ini nggak habis ini brengsek juga nih gitu. Ya. Itu nggak boleh Bu ya. Karena itu merupakan ujian yang Allah berikan pada kita. Ya. Rasul nengokin orang yang sakit perempuan, Ummul Musayyab dan Ummul A'la. Satu lagi Ummul A'la. Kata Rasulullah, ya, kata ini Ummul A'la namanya Ummul A'la. Kata beliau, adani Rasulullah SAW. Waqala, satu kali Rasul menengokku ketika waktu itu aku sedang sakit. Ya. Lalu Rasul berkata, absyiri ya Ummal Ala, bergembiralah wahai Ummal Ala. Orang sakit Bu disuruh gembira coba. Orang sakit disuruh bergembira. Kenapa? Kata Rasulullah, innal maradha muslim, orang Islam yang sakit itu yuzhabu, ya, khataya, Allah akan jauhkan penyakitnya itu, ya. Sama seperti tuzhabun naru khabasal fiddati wa zahabi. Sama seperti api yang membakar kotoran yang nempel pada emas atau perak. Maksudnya apa? Kamu nggak usah khawatir dengan penyakitmu itu adalah salah satu cara Allah membersihkan kekeliruanmu. Gitu ya. Salah satu cara Allah membersihkan kekeliruanmu. Tapi ini jangan berpikiran begini. Sakit ini karena dosa saya. Enggak ada hubungannya. Sakit itu bukan karena dosa kita. Ya. Orang kafir yang berdosa nggak pernah sakit itu. Paham ya? Tapi kalau Allah beri kita sakit, itu Allah sayang kepada kita, ingin membersihkan dosa kita. Paham ya? Ini prinsipnya berbeda nih. Kalau kita sakit, jangan berpikir saya berdosa. Nggak boleh. Tapi kalau saya sakit, Allah sayang kepada saya, karena Allah ingin membersihkan dosa kita. Paham ya? Jadi itu. Jadi memberikan tuntunan, wasiat kepada orang yang sakit tadi agar dia bisa melaksanakan ibadah. Lalu kalau bagaimana kalau kita yang sakit, anak kita yang sakit, adakah bimbingan Rasulullah SAW? Ada. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi itu terang ada 6 ya, tentang kalau kita sakit. Apa yang pertama? Kalau kita sakit,
bersabar. Ya. Kalau kita sakit atau anak kita sakit, bersabar. Ya. Yang kedua, berobat. Berobatlah. Ya. Karena berobat ini diperintahkan. Ya. Fatadawaw wala tadawaw bil haram. Berobatlah kamu, ya, dan jangan berobat dengan cara yang haram. Terserah pakai medis, dokter, alternatif, pokoknya berobat, ya. Karena berobat itu sunnah hukumnya, Bu. Dapat ganjaran kita. Obatnya apa saja? Nanti surat 16 ayat 69, Bu. 69. Kamu semua? Surat 16 An-Nahl ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, Bu, kemudian makanan dan segala macam buah-buahan, lalu sempurna dalam kamu yang telah dimudahkan bagimu. Dan setelah itu keluar minuman manis yang tetap memakan lawannya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah yang bersyukur. madu tubuh ya. Apa lendirnya lebah tuh, itu obat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Allah tulis satu surah sendiri namanya An-Nahl, ya, lebah, ya, madu. Tuh. Jadi kalau misalnya ibu sakit apa, dulu ada seorang sahabat Nabi sakit perut, Bu, obatnya pakai madu. Ya. Dia bilang, ya Rasulullah, kok nggak sembuh sih? Minum lagi madu. 2 kali nggak sembuh lagi, datang lagi, ya Rasulullah, minum lagi madu. Terus, ya, madu. Sampai beberapa kali. Kenapa begitu? Karena kan Al-Quran, hadis, ya, sifatnya global, Bu. Ya. Madu atau tanaman yang disebutkan Al-Quran untuk obat itu sifatnya global. Teknisnya berapa sendok madu dicampur dengan apa, makannya kapan, itu kita yang ngatur, Bu. Apa namanya, kalau kedokteran pengalaman empirik, ya, itu hasil pengalaman. Apakah 1 sendok cukup, atau mesti 3 sendok, atau 3 kali sehari, atau dicampur dengan bahan-bahan lain, itu kita yang meneliti, ya. Sehingga pada ujung ayatnya liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang kaum yang berpikir, ya. Kalau ibu misalnya ingin mengobati penyakit, ya, dengan madu, boleh ibu coba. Mungkin untuk sementara ibu boleh, kalau ada handphone, boleh googling, ya, boleh browsing, cari di internet ukuran madu untuk sakit ini berapa banyak takarannya, boleh. Atau takaran sendiri, karena memang penelitiannya beda-beda, Bu. Sama seperti ibu misalnya pengobatan alternatif tuh dengan herbal tuh, ya, segala macam daun kan dikumpulin kan, daun sirsak, daun nangka, daun sukun kan, obat ya. Kalau kita nggak tahu takarannya kan nggak sembuh-sembuh, paham ya? Si A sembuh, kok saya nggak? Beda ininya takarannya. Gitu. Ibu jangan kemudian apa yang dimakan temennya
kulit manggis, ya, banyak-banyak mabok gitu, ya, nggak ada dosisnya. Mengkudu, buah mengkudu 3 dibikin rujak, mencret. Jadi harus tahu takaran, ya. Jadi adab orang sakit, kalau kita sakit, anak kita sakit, pertama bersabar, yang kedua berobat, ya, yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang ketiga berdoa. Tadi tuh doanya tuh ya, Allahumma Rabbanas, ya, boleh Bu, apa nempelin tangan di bagian sakit Ibu boleh. Abdullah bin As, nah saya ingin satu lagi, ya. Kata beliau, Rasul berkata, mengobatin dia nih, dia sakit, Rasul baca bismillah 3 kali. Bismillah, 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 ya. Lalu baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru 7 kali. Paham ya? 3 kali bismillah, 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 ya. Baca tadi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru 7 kali, ya. Terus kalau misalnya sakit jantung, tensi naik, ya, kena apa namanya kolesterol tinggi tuh, misalnya asam urat, ambil sini, habis putar ke arah apa, dari kanan ke kiri, kayak putaran Ka'bah tuh ya, jantung itu. Terus baca doa tadi itu terus, ya, setiap pagi, insya Allah sembuh. Karena merupakan apa, cara yang pernah saya praktekkan. Semua doa itu pernah saya praktekkan, Bu, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Sembuh. Paru-paru, mohon maaf nih, ya, TBC misalnya, ya, bronkitis, batuk, ya, baca itu terus bismillah 3 kali, yang itunya 7 kali, ujung itu ya, sembuh. Atau apa, kolesterol, asam urat, baca itu. Vertigo di kepala, boleh itu apa. Jadi sebenarnya Allah nih, Rasul nih memberikan apa, bimbingan kepada kita dengan berbagai macam metode. Saya emang gak mau pakai obat aja, boleh, gak apa-apa juga, ya. Karena itu bagian dari ikhtiar. Kalau sakit lapar nggak bisa dengan doa. Aduh lapar udah 3 hari nggak makan, jaga nggak kenyang. Mesti makan. Aus mesti minum, ngantuk mesti tidur, kan itu ya. Itu beda lagi ya. Itu kan sakit-sakit yang apa, yang gampang tuh ya, maka bisa disembuhkan dia. Doa. Dan yang keempat atau kelima ya, kalau kita sakit, ya, maka kita harus tanya kepada anak-anak kita berkaitan dengan urusan bermasyarakat, kaitan dengan utang piutang, dengan hak, ya. Maka kita tanyakan, punya catatan nggak? Ya. Kan kita nggak bisa jamin sakit kita ini apakah akan terus berlangsung sembuh, ya. Kalau Allah takdirkan ternyata berakhir, ya, maka kita sudah tanya kepada anak kita, tolong tanya sama bapak itu, ya, pesan, saya masih punya catatan utang nggak? Selesaikan, paham ya? Ini kok kita sakit, Bu, ya. Agar kita tidak punya beban. Bayangkan, Bu, orang meninggal, syahid, Bu, ya, syahid, pejuang perang, sabil, lu syahid, harusnya masuk surga langsung, tertahan karena gara-gara utang, tertahan. Selesaikan. Bahkan Nabi Muhammad pernah tidak mau menyolatkan sahabatnya yang masih punya utang, dia nggak mau. Selesaikan utangnya, berusaha mensolatkan. Kita kalau sakit, ya, apalagi sakitnya udah usia tua yang berat, ya kalau bisa selesaikan utang-utang. Kalau bisa, kalau sanggup.
Atau setidaknya nasihat yang keenam atau ketujuh, Rasul bilang buat wasiat. Kamu ya, buat wasiat. Wasiat penting ya. Apa? Terserah wasiatnya. Apakah pembagian waris, ya, tentang utang piutang, boleh apa saja. Ya. Tentang misalnya nanti kalau saya meninggal kamu tinggal di sana di sini, boleh, boleh. Ya. Itu bagus. Kenapa? Karena kita tidak ingin meninggalkan perkara-perkara yang jadi perselisihan di antara anak. Ya. Berapa banyak bu keluarga begitu orang tuanya meninggal habis tuh hartanya, ya. Dikuasai dengan sama yang tua lah, sama yang pejabat lah, ya. Wakaf pun diambil lagi, coba. Udah wakaf ke masjid diminta lagi, ya. Banyak begitu tuh. Tapi kalau kita bikin wasiat agar tidak terjadi fitnah, ya. Tapi jangan begini, ini wasiat mah itu yang di pintu gerbang Ibu Susi itu, ya itu anaknya itu anak papa. Jangan begitu, ya, marah tadi. Buat wasiat, itu nasihat apa Rasulullah SAW, ya. Saya lupa ayat berapa di surat Al-Maidah itu ya. Surat 5 Al-Maidah ya. Apa 105 saya lupa. Ya 106 ya, surat 5 ayat 106. Tunggu semua, panjang nih, enggak semua sih, sebagian aja ya, sampai musibatul maut ya. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 106. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina wasiyati isnani dzawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fasabatkum musibatul maut. Sampai situ aja. Itu artinya, Bu. Apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu secara salah, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah yang lebih, walaupun dia hari berharap, dan kami tidak bisa menunjukkan kepastian Allah. Sesungguhnya jika demikian itu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Ya, kalau kita menjumpai orang tua kita, mungkin kakek nenek kita sakit yang berat, Bu ya, arahkan untuk memberikan wasiat. Atau kita, ya, kayaknya berat sakitnya nih, ya, kan sudah terasa, Bu, terasa berat, maka bikin wasiat, ya, pesan pada anak yang laki-laki, yang gede, yang perempuan, ya, si cikal, ya, wasiat. Pada suami, pesan pada adik, boleh, boleh. Nah, wasiat penting. Dan yang ketujuh, kalau kita sakit atau keluarga kita sakit, ya. Kalau tadi kan yang nengok ya, ini kita yang sakit. Yang ketujuh, jangan berharap agar kita cepat meninggal. Paham ya? Nggak boleh ada keinginan untuk meninggal. Sekalipun sakitnya keras, sekalipun tadi tuh sakitnya udah berat sampai dibikin wasiat, tapi jangan berharap
ya Rob matikan saya, dokter tolong suntik mati saya, jangan. Ya, karena apa? Rasul melarang. Kan bukan urusan kita tentang kematian itu, bukan urusan dokter. Ya, memang dokter bisa mencabut nyawa, nggak bisa. Kalau suntik mati, kalau belum mati nggak mati. Biarkan Allah yang mengatur itu semua. Ya, ada banyak hikmah dengan orang yang koma panjang misalnya bertahun-tahun. Koma kan banyak, ada yang koma Ariel Sharon itu sampai 8 tahun koma. Perdana Menteri Israel tuh. Kan jadi sejarah kan. Fir'aun jasadnya utuh sampai hari ini kan. Allah kuasa kan dia. Jasad Fir'aun itu utuh di museum, utuh. Ibu yang pernah pergi ke Mesir, ya, lihat apa di museum itu ada jasad Fir'aun yang masih utuh tuh. Allah Maha Kuasa dan diterangkan dalam Quran. Ya. Termasuk tadi larangan untuk minta segera mati atau meninggal, baik diri kita atau keluarga kita, nggak boleh. Kalaupun terpaksa sekali, ya ada doa tuh. Allahumma ahyini fa innal hayatu khairul. Ya Allah, hidupkanlah saya, sembuhkanlah penyakit saya jika kehidupan itu lebih baik bagi diri saya. Wa tawaffani fa innal mauta khairul li. Dan wafatkanlah saya kalau memang kematian itu lebih baik bagi saya. Tapi itu sudah di ujung, ya, di ujung sekali. Ya, sudah mungkin perlu ditalkin oleh keluarga, ya, talkin. Kita pun sama. Kalau kita nengok orang sakit tuh, ya, keluarga atau siapapun, kalau sudah kelihatannya berat, maka kita boleh talkin. Dan ya sudah nggak bisa napas lah, udah nggak bisa denger, udah nggak tinggal 1-2 tuh udah. Ya. Kita boleh tungguin, bimbing dia dengan kata La ilaha illallah, sambil ngomong La ilaha illallah terus saja. Sambil dia ngomong la ilaha, cuma la ilaha, nggak apa-apa. Dia ngedengar tapi dia nggak bisa mengucapkan. Sampai lolos nyawanya, terus usap wajahnya. Buru-buru, terlambat sedikit dan melek terus, melotot terus gitu ya. Ya. Buru-buru usap. Nah, rapat ya. Tangannya buru-buru sudah kita. Ya. Kakinya buru-buru lurus. Ya. Kalau enggak jengker ya. Ya, susah. Perlu ngurut, perlu teknik untuk ngurutnya tuh, Bang. Ya. Meluruskan kembali itu perlu teknik ya. Lama waktunya. Begitu misalnya kita mendampingi orang tua kita meninggal di rumah sakit dimanapun, begitu meninggal dia punya grafik itu lurus kan, katanya begitu ya, batu udah meninggal, ya semua bergaris lurus semua tuh udah meninggal, buru-buru sapu wajahnya, luruskan tangannya, lurus kakinya, ya selesai. Itu ibu talkin, ya. Kenapa? Karena Rasul berkata, mangkala fi akhir kalam la ilallah dakhala jannah. Siapa saja yang ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah pasti masuk surga. Siapa di antara kita yang pengen seperti itu? Kita pengen ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Maka itu banyak-banyaklah baca la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir, ya, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Perbanyaklah. Minimal 100 kali setiap hari, bagi 5, 20 ya, setiap sholat itu. La ilaha illallah. Rasa itu bisa saya sampaikan, Bu. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya ya. Mari kita sama-sama tutup munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila habibina syafiina karamina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan Mustahli muhajirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatin wa rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaka khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Allahumma jalna jamana jamaruma wa tafarruqana mimma tafarruq ma'suma. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqimama. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tanya silakan Bu.